Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen Nurlita untuk memimpin doa. Kepada Nurlita, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Oke, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nurlita. Nah, pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu pengen absen terlebih dahulu. Yang pertama, Salsa Puspa Divani. Hadir, Ibu. Baik. Kemudian Nurlita Handayani. Hadir, Ibu. Baik. Kemudian Rian Septian Siegian. Hadir, Ibu. Baik. Yang terakhir, Kumairo Tuzaroah. Hadir, Ibu. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita pada hari ini akan mempelajari materi kelas 4 tema 8 yaitu daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku pembelajaran 1. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu pengen memberitahu arti tempat tinggal terlebih dahulu. Nah, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan hidupnya. Nah, jadi tempat tinggal itu bisa berupa rumah, bisa berupa lahan, dan lain-lainnya. Nah, lalu kita akan membahas dalam materi tersebut, kompetensi dasarnya yaitu mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Kemudian, kita akan menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Kemudian, kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian serta ciri-ciri dari cerita fiksi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pengen kita untuk yel-yel terlebih dahulu untuk mengetes kesemangatan kita. Baiklah, ikutin sebelum itu Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu, lalu kemudian kalian akan mengikutinya ya. Selamat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes. Oke? Baik, kita mulai ya. Mohon dong hidupin mikrofonnya. Hidupkan ya mikrofonnya anak-anak. Kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Yes. Baiklah, terima kasih Ibu Rasa. Kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tahukah kalian ini gambar apa? Danau. Danau, Bu. Ya, benar. Ini sejenis danau atau telaga. Nah, kita akan membahas tentang legenda Telaga Warna dari Jawa Barat. Baiklah, Ibu minta tolong kepada Salsa untuk membacakan teks yang ini. Baik, Ibu. Legenda Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat,
Ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Baik, terima kasih Salsa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu minta tolong dong kepada Ryan untuk membacakan teks yang ini. Saya, Ibu. Iya, Ryan. Ya. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh dan permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Baik, terima kasih Ryan. Selanjutnya Ibu pengen Kumairo untuk membaca teks yang berikut ini. Baik, Ibu. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri tertunduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, baiklah. Terima kasih Kumairo dan yang lainnya telah membantu Ibu untuk membaca teks tentang legenda Telaga Warna. Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan salah satu contoh dari teks fiksi berupa cerita. Nah, teks cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang sengaja dikarang oleh sang pengarang. Nah, cerita tersebut dapat merupakan hasil imajinasi sang pengarang ataupun yang pernah terjadi di dunia nyata, namun diolah kembali oleh sang pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan atau cerita rekayasa. Jadi cerita ini hanya cerita yang bertujuan untuk menghibur para pembacanya, termasuk anak-anak. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian serta ciri-ciri cerita fiksi. Nah, Ibu pengen di bagian ini untuk Nurlita membantu Ibu menjawab. Silakan Nurlita. Ibu rasa sinyal Nurlita sedang gangguan. Ibu ganti deh kepada Ryan. Apa bisa menceritakan atau menjelaskan kembali apa sih cerita fiksi itu menurut pendapat Ryan? Cerita fiksi itu cerita yang berupa hayalan, Bu, yang tidak mungkin terjadi di dunia kita sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul sekali, benar. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan,
cerita fiksi itu hanyalah cerita rekaan atau cerita karangan. Kemudian kita akan membahas tentang ciri-ciri cerita fiksi. Nah, dari cerita fiksi itu terdapat 5 ciri. Yang pertama, cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau hayalan pengarang. Yang kedua, tujuannya adalah menghibur pembaca. Yang ketiga, mengandung nilai moral atau amanat. Yang keempat, disajikan dalam bentuk alur cerita. Yang kelima, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang paling penting yaitu mudah dimengerti oleh anak-anak. Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok pada hari ini, yaitu Rian bersama Kumairo, Nurlita bersama Salsa. Nah, silakan kepada 2 kelompok tersebut untuk berdiskusi dalam menjawab pertanyaan ini. Ibu kasih waktu 1 menit. Baiklah, apa sudah selesai? Baik, kita akan membahasnya bersama kelompok, oke? Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ayo, kelompok 1 dan 2. Ya, Ryan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah yang pertama yaitu raja, yang kedua permaisuri, kemudian putri raja dan para rakyat. Ya, benar sekali. Betul, Ryan. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Silakan, Kumairo. Raja melakukan pertapaan di hutan, Bu. Ya, benar sekali. Pertanyaan yang ketiga, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk sang putri pada hari ulang tahunnya? Baiklah, silakan Salsa. Hadiahnya yaitu berupa kalung yang terbuat dari untayan permata warna-warni. Ya, benar sekali. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Ayo, siapa yang berani? Ya, Nurlita, silakan. Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Nah, saat permaisuri ini akan memakaikan kalung itu di leher putrinya, putri menempil tangan permaisuri hingga kalung itu terjatuh dan permatanya bercerai-cerai di lantai. Ya, betul sekali, benar. Permaisuri sedih karena tingkah laku sang putri yang tidak bisa menghargai hadiah yang diberikan oleh sang raja dan sang permaisuri. Kemudian pertanyaan yang kelima. Bagaimana sifat sang putri dalam cerita tersebut yang telah kita baca bersama-sama? Ayo. Saya, Bu. Silakan, Kumairo. Sifat putri dalam cerita tersebut adalah tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan, dan juga kasar, Ibu. Nah, sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan permaisuri, Ibu. Ya, benar sekali. Oleh karena itu, dari teks tentang Telaga Warna, kita dapat mengambil kesimpulan atau amanat dari ceritanya, yaitu kita sebagai seorang anak tidak boleh berlaku tidak sopan, berlaku kasar, bahkan tidak bisa menghargai pemberian orang lain. Baik itu orang tua kita, baik itu teman, saudara, siapapun, bahkan orang yang lebih tua dari kita tetap harus bisa berlaku sopan, tidak kasar, dan harus menghormati mereka. Oke? Nah, baiklah. Materi tentang Telaga Warna cukup sekian dan Ibu punya 1 games. Kita akan menyelesaikannya bersama-sama. Ini dia, tentang kartu soal dan kartu jawaban. Kita akan menjawabnya bersama-sama. Yang pertama, siapa yang membuat permaisuri sedih?
ini katanya kata-katanya ini tidak berurutan, jadi kita akan uruti bersama-sama. Nah, siapa tahu jawabannya? Saya, Bu. Silakan, Ryan. Putri, Bu. Jadi yang mana kita kita akan menyusunnya ya. Oke. Kata ini bersama-sama. Bentar ya. Jadi huruf P di depan. E-nya di depan, oke. Kemudian U. Kemudian T, R, dan I. Jadi kalau disatuin Putri. Nah, kemudian yang kedua, siapa yang tahu jawabannya? Silakan, Salsa. Hutan, Bu. Hutan, berarti kita akan menyusun semua kata menjadi kalimat. Hutan. T, H, dan N. Oke, jadilah hutan. Kemudian, jawaban dari pertanyaan nomor 3. Saya, Ibu. Iya, Kumairo. Jawabannya adalah kalung permata warna. Ya, benar sekali. Kita akan menyusunnya ya. Kalung permata warna-warni. Oke, akhirnya yang tadinya setiap kata per kata itu acak, kita menyusunnya bersama-sama sehingga menjadi pola yang pola yang berurut dan logis. Baiklah. Setelah ini, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Bisa anak-anak semua untuk screen ya, screen di masing-masing tempat. Apakah sudah? Baiklah, itulah pembelajaran kita. Ibu rasa sudah cukup materi kita tentang cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi, serta kita sudah bersama-sama membaca tentang legenda Telaga Warna dari Jawa Barat. Sebelum itu Ibu pengen dong kalian memberikan reaksi di saat kita selama proses pembelajaran. Jika kalian senang, klik jempol. Jika kalian tidak senang, bebas mau klik apa aja. Silakan. Oke deh. Terima kasih kepada kalian semua. Ibu mau untuk minta tolong sama Salsa untuk mimpin doa penutup kita pada pagi hari ini. Kepada Salsa, Ibu persilakan. Baik, Ibu. Kepada teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaannya masing-masing. Doa selesai. Baiklah, terima kasih Salsa, dan terima kasih untuk semuanya yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan juga kepada anak-anak semua harus selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan. Soalnya kita kan sedang dalam masa pandemi, setidaknya kita tuh harus stay home, jadi di rumah aja, oke? Baiklah, Ibu rasa sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.